Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reisya Rija dengan NIM 67003223025 dari kelas 46 gabungan 1. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas besar pengujian perangkat lunak saya, yaitu pengujian user acceptance test dengan aplikasi kasir cuci motor. Aplikasi cuci motor ini merupakan hasil aplikasi dari mata kuliah pemrograman web berbasis framework di semester 4 kemarin. Pertama-tama di sini saya akan mendemokan aplikasinya terlebih dahulu. Baik, di sini sudah berada di tampilan aplikasi webnya. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Kita pakai email yang sudah di-create sebelumnya, lalu kita login. Ini sudah ada di tampilan dashboard. Dan di sini terlihat ada fitur-fitur dalam aplikasi, yaitu ada fitur master data, terdiri dari customer dan layanan, dan fitur transaksi, yaitu fitur pembayaran. Di sini saya akan mulai dari master data customer dulu. Kita coba untuk tambah data. Untuk master data customer di sini ada data, yaitu terdiri dari ID, nama, nomor telepon, dan alamat. Kita coba untuk ubah, lalu kita coba untuk hapus data. Kita beralih ke master data layanan. Kita coba untuk tambah data. Jenis layanan ini adalah jenis layanan yang akan dipilih nantinya oleh pelanggan. Misal cuci motor kecil dengan harga 15.000. Kita coba untuk ubah data. Misal jenis layanannya akan diganti. Lalu kita simpan, lalu kita coba untuk hapus data. Untuk master data sudah selesai, kita beralih ke transaksi pembayaran. Kita coba untuk tambah data. Kendaraannya Scoopy. Nah, jenis pelayanannya ini adalah jenis pelayanan yang sesuai dengan harga ada reguler, premium, STIM, dan perawatan. Nah, kalau untuk cuci motor ini ada di, misalkan di STIM. Keterangan ini kayak si pelanggan ini udah bayarnya secara lunas di tempat atau belum lunas. Belum lunas tuh kayak motornya dititipin dulu, lalu nanti diambil. Nah, misalkan keterangannya sudah lunas. Lalu kita misalkan mau ubah jika si pelanggannya ini belum lunas. Lalu kita coba untuk hapus data. Nah, sudah. Nah, untuk transaksi pembayaran ini datanya ada kode pembayaran, nama pelanggan, nama kendaraan, jenis pelayanan, dan jumlah pembayaran, lalu ada keterangan. Baik, untuk pendemoan aplikasinya sudah selesai. Kita beralih ke pembahasan terkait ujian user acceptance test yang sudah dilakukan terhadap 10 responden. Ini untuk hasil dari pengujian user acceptance test atau UAT, aplikasi kasir cuci motor dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan responden atau user terhadap aplikasi cuci motor. Maka dilakukan pengujian dengan memberikan pertanyaan kepada 10 responden di mana jawaban dari pertanyaan tersebut terdiri dari tingkatan yang dapat dipilih sebagai berikut. Untuk tabel komponen pilihan jawaban respondennya, untuk A adalah sangat mudah, untuk B mudah, C netral, D cukup, dan E sangat sulit atau tidak sesuai atau jelek. Nah, setelah itu, tabel komponen bobot nilai respondennya ini untuk dihitung. Nantinya, untuk A itu bobotnya 5, B 4, C 3, D 2, dan untuk E ini adalah 1. Setelah itu, kita membuat pertanyaan kuesionernya.
Untuk per fitur, di sini saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu ada fitur tampilan, fitur master data, dan fitur transaksi pembayaran, sesuai aplikasi kasir cuci motor saya. Nah, setelah itu kita bagi pertanyaannya per fitur. Untuk yang pertama ada fitur tampilan. Untuk para pengguna atau sebagai kasir, berikut pertanyaan nomor 1 sampai 8 yang harus diisikan terkait fitur tampilan pada aplikasi cuci motor. Berikut pertanyaan nomor 1 sampai 8 yang saya jadikan pertanyaan kuesioner yang akan dijawab oleh 10 responden. Nah, setelah itu ini ada tabel data jawaban kuesioner. Nah, nanti untuk jawabannya ini nanti akan dipresentasikan dan untuk per pertanyaannya ini harus 100% pertanyaan. Setelah itu, data akan diolah dengan cara mengalihkan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan. Nih, tabel data kuesioner setelah diolah yaitu poin setiap jawaban ini nanti akan dikalikan lalu nanti akan dijumlahkan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 8. Setelah itu kita analisis data tersebut dari pertanyaan 1 sampai 8 dengan cara jumlah nilai dari 10 responden untuk pertanyaan pertama jumlahnya berapa lalu dihitung nilai rata-ratanya. Setelah itu hasil dari rata-rata ini dibagi 5 lalu dikali 100% dan hasilnya itu presentasinya kira-kira berapa. Lalu untuk kesimpulan dari fitur tampilan ini, yaitu mempunyai tampilan yang menarik, menu-menu pada aplikasi mudah dipahami, dan aplikasi ini membantu dalam meningkatkan pemahaman terhadap pengguna, dan aplikasi ini dalam fitur tampilan ini sudah cukup baik. Lanjut, kita beralih ke yang kedua, yaitu ada fitur master data. Untuk para pengguna sebagai kasir, berikut pertanyaan nomor 1 sampai 8 harus diisikan data customer dan layanan pada aplikasi cuci motor. Untuk tabel pertanyaan kuesionernya dari pertanyaan 1 sampai 8 seperti ini. Lalu untuk tabel data jawabannya nanti akan dipresentasikan per pertanyaan ini harus 100% tiap tiap pertanyaannya ya. Nah, setelah itu sama halnya seperti yang di atas, nanti datanya akan diolah dengan cara mengalihkan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan. Lalu nanti akan dijumlahkan per bobot nilai tersebut dari pertanyaan 1 sampai 8. Lalu nanti akan dibuat analisis dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan 8. Dari jumlah nilai 10 responden ini, jumlahnya berapa, dihitung nilai rata-ratanya, dan nanti akan dipresentasikan dengan cara hasil dari rata-rata dibagi 5 lalu dikali 100%. Untuk kesimpulan dari fitur master data ini adalah mempunyai master data customer dan layanan cukup dipahami untuk kemudahan dalam mengolah data customer dan layanan di aplikasi ini secara keseluruhan sudah cukup baik. Untuk yang terakhir ada fitur transaksi pembayaran. Berikut pertanyaannya ada dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 7. Untuk jawaban dari 10 responden ini, dari A sampai E, untuk presentasinya ini, tiap pertanyaan harus 100% ya. Lalu, sama halnya kayak yang di atas, data ini diolah dengan cara mengalihkan setiap poin jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan. Ini setelah diolah, yaitu tiap poin jawaban dikalikan dengan bobot nilai per pertanyaan dan nanti akan dijumlahkan hasilnya. Setelah itu kita buat analisis juga dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-7 dengan cara jumlah nilai dari 10 responden. Untuk pertanyaan pertama jumlahnya berapa, lalu dihitung nilai rata-ratanya. Lalu nilai rata-rata ini nanti akan dipresentasikan dengan cara dibagi 5 dikali 100% hasilnya berapa. Untuk kesimpulan dari fitur transaksi pembayaran ini, yaitu mempunyai fitur transaksi pembayaran yang cukup mudah dipahami, namun terdapat opsi-opsi yang belum sesuai seperti cetak bukti transaksi, tidak ada notifikasi pada proses pembayaran, dan fitur transaksi pembayaran dalam aplikasi ini belum cukup baik. Baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan terkait tugas besar pengujian perangkat lunak user acceptance test. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.